Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 35. Engkau selalu membikin kacau dan kalau tadi tidak kucegah, bukankah engkau sudah melukai seorang perwira pengawal? Kam Su Heng, aku sengaja mencarimu. Engkau telah kehilangan ingatan sehingga engkau tidak ingat lagi kepadaku, Sumoi Muyang. Yang setengah mati mencarimu. Ai, Su Heng. Ingatlah, aku Xiao Bue. Su Heng, benar-benarkah engkau lupa kepadaku? Han Qi memandang dan menggeleng-geleng kepalanya, lalu menghela napas. Sayang. Sungguh sayang. Engkau seorang darah remaja yang cantik jelita dan berkepandaian tinggi. Sayang kalau sampai pikiranmu tidak normal. Aku belum pernah bertemu denganmu, kecuali ketika engkau mengacau dan menyerang Koksu di Xianyang. Sungguh pun suaramu. Tentu hanya dalam mimpi saja aku pernah mendengar suaramu. Nona, kau pergilah dari kota ini, jangan mengacau lagi. Xiao Bue maklum bahwa akan percuma saja dia mengingatkan Su Hengnya ini yang sudah hilang ingatannya. Dia seorang gadis cerdik, maka dia segera bertanya. Kalau kau anggap aku sebagai seorang pengkhianat dan pengacau, mengapa engkau tidak menangkap saja aku agar aku dihukum mati? Atau tidak kau bunuh saja aku? Betapapun lihaiku, aku tidak akan dapat menang melawanmu. Mengapa? Bertanya demikian, sepasang matanya menatap tajam seolah-olah hendak menjenguk isi hati Han Qi. Aku tidak akan tega mencelakakan engkau, Nona. Aku tidak suka membikin susah orang lain, apalagi engkau. Mengapa aku diistimewakan? Han Qi bukanlah seorang yang pandai bicara, maka dia merasa terdesak di sudut. Setelah memandang gadis itu dengan pandang mata bingung, dia menarik napas panjang dan menjawab. Entah mengapa. Aku kasihan kepadamu. Engkau seorang gadis yang amat baik, amat lihai, sungguh aku tidak mengerti mengapa engkau pura-pura mengenalku sebagai Su Hengmu. Sudahlah, mari kau kuantar keluar dari kota agar engkau dapat pergi dengan aman. Ia menjenguk ke bawah dan melihat pasukan-pasukan pengawal datang mengurung tempat itu, ia menggerakkan tangan berkata. Pergilah kalian semua. Biarkan aku sendiri yang mengurus nona ini. Xiao Bue juga menjenguk ke bawah dan ia melihat betapa para perwira komandan pasukan memandang Han Qi dengan heran, akan tetapi mereka tidak berani membantah dan pergilah para pasukan pengawal itu. Harus membujuknya di tempat sunyi, pikir Xiao Bue, agar tidak terganggu orang lain. Baiklah, mari kau antar aku keluar kota. Akhirnya dia berkata. Baik. Aku akan mengantarmu keluar kota dan setelah itu engkau harus pergi dan berjanji padaku tidak akan mengacau di kota lagi karena aku akan merasa menyesal sekali kalau aku terpaksa harus melawanmu sebagai musuh. Pemuda itu lalu memanggil pelayan, membayar makan minumnya lalu meloncat turun dari loteng diikuti oleh Xiao Bue yang menjadi girang sekali. Dengan diantar oleh Kam Han Qi, pengawal kepercayaan Bu Koksu, tidak ada seorang pun berani mengganggu Xiao Bue dan dengan tenang Xiao Bue berjalan di samping Su Hengnya keluar dari pintu gerbang utara. Bukan main girangnya hati Xiao Bue dapat berjalan bersama Su Hengnya yang diam saja, dan melihat betapa para penjaga memberi hormat kepada Han Qi, hatinya terasa perih dan berduka. Biarpun dia berjalan di samping Su Hengnya, namun Kam Han Qi pada saat itu bukanlah Su Hengnya, melainkan pengawal nomor 1 dari Koksu negara. Akan tetapi baru saja mereka keluar dari pintu gerbang, terdengar suara kaki kuda berderap dan sepasukan pengawal melakukan pengejaran dari belakang. Dari jauh terdengar suara yang amat berpengaruh dan melengking nyaring tanda bahwa yang mengeluarkan suara menggunakan kaikang yang amat kuat. Kam Xiaote, berhenti dulu. Han Qi menghentikan langkahnya, lalu berkata kepada Xiao Bue. Nona, itu Koksu bersama para pengawalnya datang. Lebih baik kau lekas lari pergi, biarlah aku yang akan membujuknya agar melepaskan engkau dan tidak melakukan pengejaran sehingga tidak terjadi bentrokan antara engkau dan pihak kami. Xiao Bue maklum bahwa dalam keadaan kehilangan ingatan ini, Han Qi telah menjadi pengawal yang setia dari Bu Koksu, dan apabila dia menggunakan kepandaiannya melawan Koksu, kesetiaan di hati Han Qi tentu akan memaksa pemuda itu memihak Koksu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa betapapun Su Hengnya kehilangan ingatan, namun sifatnya sebagai pendekar masih tidak lenyap sehingga Su Hengnya itu tentu tidak akan membiarkan dia yang dianggapnya sebagai seorang gadis yang tidak dikenalnya, celaka di tangan Koksu.
Kalau dia lari pergi begitu saja, lenyaplah kesempatan baik untuk membujuk Su Hengnya supaya ikut bersamanya. Tidak, Su Heng. Aku tidak mau pergi, aku hanya pergi kalau engkau suka ikut pergi bersamaku. Pergi bersamamu? Han Qi mengerutkan alisnya, memandang heran. Kemana? Menemui Supeku, seorang yang ahli dalam hal pengobatan. Aku akan membawamu ke sana agar engkau diobati karena engkau menderita sakit hebat, Su Heng. Ih, gila. Siapa yang sakit? Andai kata aku sakit, mengapa engkau hendak bersusah payah benar mengobati aku yang belum kau kenal? Mengapa, Nona? Pasukan itu sudah makin dekat dan cepat Xiao Bue memegang lengan Han Qi sambil berkata, karena aku cinta kepadamu. Berubah wajah Han Qi dan mukanya menjadi merah sekali. Sejenak dia memandang wajah Xiao Bue seperti orang bingung, akan tetapi sinar matanya berseri seolah-olah dia merasa girang sekali, akan tetapi kembali wajahnya berubah dan alisnya berkerut. Engkau main-main, Nona. Ataukah jalan pikiranmu tidak beres? Pergilah dan hindarkan keributan. Xiao Bue menggeleng kepala. Biar sampai mati terbunuh di sini sekalipun, aku tidak akan mau pergi kalau tidak bersamamu. Engkau gadis yang aneh sekali. Pada saat itu, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Bu Kok Tai sendiri telah tiba di situ. Pasukan itu terdiri dari 24 orang pengawal pilihan, dan di samping Bu Kok Tai terdapat pula perwira-perwira pembantu Koksu yang berkepandaian tinggi, di antaranya Ang Hok Chi atau Ang Siu Chai, Pat Jiu Sin Kau yang lihai, Tian Ek Chin Jin dan beberapa orang perwira tinggi yang lihai lagi. Kam Xiao Te, apa yang telah terjadi? Aku mendengar bahwa engkau membantu wanita pengacau ini maka aku cepat menyusul. Apa yang telah kau lakukan ini, Xiao Te? Aku hanya tidak ingin melihat dia mengacau lagi, Bu Lo Heng. Maka aku membujuknya untuk keluar kota dan jangan menimbulkan keributan lagi. Dia bukan orang jahat, harap kau suka memaafkannya dan membiarkan dia pergi. Nona, harap kau suka pergi, aku percaya bahwa Koksu cukup bijaksana untuk memaafkan engkau seorang gadis muda. Pergilah. Han Qi membujuk. Tidak. Xiao Bue membantah. Su Heng, tidak tahukah engkau bahwa engkau telah terkena racun perampas pikiran? Mereka ini adalah musuh-musuhmu, musuh-musuh kita. Su Heng, mari kita gempur mereka. Mendengar ini, Bu Koksu tertawa bergelak untuk menutupi kekagetannya mendengar tuduhan yang tepat itu. Gadis sombong engkau. Hahaha, yang kau bela ini adalah seorang gadis gila, atau seorang mata-mata musuh yang sengaja hendak main gila dan mempengaruhimu. Ia lalu memberi isyarat kepada para pembantunya dan memerintahkan. Bekuk dia, kalau dia melawan, bunuh saja. Tian Ek Chin Jin, Pat Jiu Sin Kau, Ang Siu Chai dan yang lain-lain telah maklum akan kelihayan Xiao Bue, maka serentak mereka turun tangan menerjang gadis yang bertangan kosong itu. Juga 24 orang pengawal sudah menerjang dan mengurung dengan senjata di tangan. Menghadapi serbuan ini, Xiao Bue cepat menggerakkan kaki tangannya, dan dalam beberapa gebrakan saja, ilmu gerak kilat kaki tangannya berhasil membuat 4 orang pengawal terjungkal sedangkan para perwira yang berkepandaian tinggi cepat melompat mundur memutar senjata. Mereka gentar menghadapi Xiao Bue yang amat cepat gerakan kaki tangannya itu sehingga tidak tampak oleh mereka bagaimana caranya gadis itu merobohkan 4 orang tadi. Nona, jangan. Pergilah. Han Qi berseru bingung. Dia masih berdebar mendengar pengakuan gadis itu yang mengaku cinta kepadanya, dan kini dia menjadi serba salah. Hahaha, Kam Xiao Te. Dia adalah mata-mata musuh yang mengaku sebagai sumoimu, sengaja dia mengacau dan coba kau perhatikan, betapa dia telah berhasil mencuri ilmu silatmu. Sambil berkata demikian, kini Bu Koksu sendiri meloncat turun dari kudanya dan ikut menerjang Xiao Bue dengan senjatanya yang menyeramkan. Senjata Koksu ini sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar, yaitu sebatang golok besar yang berat sekali dan punggung golok itu dipasangi gelang-gelang perak yang mengeluarkan bunyi nyaring kalau senjata itu dimainkan. Cering-cering. Sing. Golok itu berubah menjadi segulung sinar menyilaukan mata yang menyambar-nyambar ke arah Xiao Bue. Gadis ini terkejut. Lawannya bukanlah orang sembarangan, dan kalau dia mengeluarkan ilmu dari Pulau Es, tentu akan menambah kecurigaan Han Qi. Maka dia menahan diri dan cepat menggeser kaki, mainkan gerak kaki kilat yang memungkinkan dia untuk mengelak ke sana-sini dengan cekatan sekali.
Untuk membalas, dia mengerahkan tenaga Jit Goat Sin Kang yang setingkat lebih rendah kekuatannya kalau dibandingkan dengan Im Kang dan Yang Kang yang ia latih di Pulau Es, namun yang mengandung kemujizatan karena tenaga itu dikumpul dari sari hawa bulan dan matahari. Han Qi berdiri bengong dan kagum. Hawa udara di sekitar tempat pertandingan itu tiba-tiba berubah panas sekali. Kemudian menjadi dingin, berganti-ganti dan kembali ada 3 orang pengawal roboh, bahkan Tian Ek Chin Jin yang lihai itu terhuyung ke belakang, terpental oleh dorongan hawa dingin sejuk dari tangan kiri gadis itu. Kam Xiaote, bantu aku menangkap gadis ini. Bukoksu berteriak dan dia cepat menerjang makin hebat. Tingkat kepandaian Bukoksu sudah amat tinggi, dan kalau saja Xiao Bue tidak mendapatkan tambahan pengalaman dan ilmu kepandaian semenjak dia meninggalkan Pulau Es, agaknya Koksu itu merupakan tandingan yang terlalu berat baginya. Namun, kini Xiao Bue bukanlah seperti Xiao Bue dahulu sebelum melakukan perantauan dan mengalami banyak hal yang hebat. Dengan gerak kaki tangan kilat, dia masih mampu mempertahankan diri, meloncat ke sana kemari dan ketika golok besar Bukoksu menyambar lehernya, tubuhnya merendah dan menyelinap ke kiri, kakinya menendang ke depan mengenai lutut Ang Xiucai sehingga murid dan orang kepercayaan Bukoksu itu roboh dengan tulang kaki terlepas dari sambungannya. Dalam detik berikutnya, tangan kiri Xiao Bue sudah mendorong ke kiri, membuat Pat Jiu Sin Kau hampir terguling kalau tidak cepat memasang kuda-kudanya yang hebat sambil mengerahkan Tai Lekang. Dengan marah, Pat Jiu Sin Kau lalu melancarkan pukulan Tai Lekang dan mainkan Soan Hong Xin Chiang mendesak Xiao Bue. Kini Xiao Bue terkurung oleh Bukoksu, Pat Jiu Sin Kau dan Tian Ek Chin Jin yang ketiganya berusaha merobohkannya dengan serangan-serangan maut, sedangkan di belakangnya, para perwira tinggi lainnya siap untuk menghujankan senjatanya. Kalau aku mengamuk, mungkin dapat merobohkan mereka, akan tetapi tentu aku akan kehilangan Su Heng, sebaiknya aku menggunakan akal untuk menarik bantuannya, pikir Xiao Bue yang cerdik. Ketika itu, golok Bukoksu yang merupakan serangan paling berbahaya bagi Xiao Bue, membabat ke arah pinggangnya. Xiao Bue meloncat ke atas, menangkis hantaman Tian Ek Chin Jin dengan tendangan kakinya, dan dia sengaja turun dengan tubuh miring di depan Pat Jiu Sin Kau yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, memukul dengan tenaga Tai Lekang sekuatnya. Tubuhnya berjongkok dan angin keras menyambar dari kedua tangannya yang mendorong ke arah dada Xiao Bue. Gadis ini maklum bahwa pukulan itu amat berbahaya, namun kalau dia mengerahkan Sin Kang, dia masih mampu menerimanya, maka dia mengerahkan Sin Kangnya, sengaja terhuyung sehingga pukulan itu ia terima dengan bahunya. Aduh! Xiao Bue mengeluh dan jatuh, terus bergulingan sambil memegangi bahu kanannya yang terkena pukulan Tai Lekang. Pada saat itu, Bukoksu mengejar dengan golok diputar merupakan gulungan yang mengancam jiwa Xiao Bue. Gadis ini benar-benar amat tabah. Dia maklum bahwa kalau Su Hengnya masih belum mau turun tangan, nyawanya terancam bahaya maut karena dalam bergulingan seperti itu, akan sukarlah baginya untuk dapat meloloskan diri dari ancaman golok yang terus mengikutinya. Dia sudah siap, kalau Su Hengnya tidak juga turun tangan, daripada mati konyol, dia akan mengadu nyawa, berlumba dulu dengan Bukoksu dan mengirim pukulan maut dengan Im Kang dari Pulau Es. Tringgig. Golok itu terpental ke samping dan Bukoksu meloncat mundur dengan kaget. Hei, Kam Sute. Apa yang kau lakukan ini? Bentaknya. Akan tetapi Kam Han Qi telah meloncat dan menyambar tangan Xiao Bue, ditariknya tubuh gadis itu berdiri dan dia mengomal. Kau keras kepala. Masih juga tidak mau pergi. Tidak. Biar mereka membunuhku, kalau dapat. Engkau pun tidak mempedulikan aku, untuk apa hidup lebih lama lagi. Xiao Bue berkata, kini tidak bersandiwara lagi karena memang dia bicara dari lubuk hatinya. Kalau sekali ini dia gagal mengajak pergi Han Qi dan tidak berhasil mengobati Su Hengnya itu berarti dia akan kehilangan Han Qi untuk selamanya dan kalau sudah begitu, apa artinya hidup ini baginya lagi? Kam Xiaote, biarkan aku membunuhnya. Apakah engkau akan mengkhianati aku? Buloheng, maafkan aku. Gadis ini tidak waras, biarlah aku membawanya pergi dulu, kelak aku mohon maaf kepadamu. Setelah berkata demikian, Han Qi memegang lengan Xiao Bue dan membawanya meloncat jauh dari tempat itu. Xiaote, tahan. Bukoksu berseru marah dan mengejar bersama pasukannya, namun Han Qi sudah pergi jauh. Setelah pemuda ini mengerahkan ginkangnya, mana ada yang mampu mengejarnya. Apalagi,
Xiao Bue yang sama sekali tidak terluka itu pun sudah mengerahkan ginkangnya sehingga dia tidak menghalangi gerakan Su Hengnya. Setelah mereka pergi jauh, Han Qi berhenti dan menoleh kepada Xiao Bue, mengomel. Engkau sungguh membikin aku kehilangan muka dan menjadi serba salah. Apa sih maksudmu bersikap seperti ini? Apakah engkau ingin merusak nama baikku? Dan mengapa pula segala sandiwara ini? Aku tahu bahwa kalau kau hendaki, Bu Koksu sendiri tidak akan mampu membunuhmu. Xiao Bue kagum bukan main. Biarpun ingatannya hilang, Su Hengnya ternyata amat lihai dan pandang matanya masih amat tajam sehingga dapat melihat permainan sandiwaranya tadi. Dia harus berhati-hati, kalau tidak, Su Hengnya tentu tidak akan mau ikut bersama dia. Sudah kukatakan kepadamu, aku cinta padamu dan melihat engkau sakit hebat, aku berusaha mengajakmu kepada supekku untuk diobati. Kau gila. Aku tidak sakit, aku sehat. Han Qi menggerak-gerakkan kaki tangannya memperlihatkan bahwa dia benar-benar sehat. Bukan badanmu yang sakit, melainkan ingatanmu. Tahukah engkau, siapa sebenarnya engkau ini? Tentu saja aku tahu. Aku Kam Han Qi, aku pengawal pertama dari Bu Koksu yang telah melepas budi besar kepadaku dan mengangkat aku sebagai adiknya. Kam Su Heng. Dia itu adalah musuh besar yang hendak mencelakanmu. Gadis muda, jangan kau bicara sembarangan. Bu Loheng adalah Bu Kok Tai, Koksu negara yang berjiwa pahlawan, seorang gagah perkasa yang amat baik, dan aku berhutang budi kepadanya. Baiklah. Baiklah, akan tetapi, ingatkah engkau siapa ayah bundamu? Ingatkah engkau siapa gurumu? Di mana kau belajar ilmu silat? Ingatkah engkau semua itu? Kam Han Qi mengerutkan alisnya, mengingat-ingat dan akhirnya dia menghela napas. Aku tidak ingat lagi, akan tetapi apa hubungannya hal itu dengan Bu Loheng dan engkau? Kenyataannya, dia amat baik kepadaku sedangkan engkau. Aku sama sekali tidak mengenalmu, hanya tahu bahwa engkau seorang gadis muda yang amat lihai dan yang selalu mendatangkan kekacauan dan yang amat mencintaimu, Kam Su Heng. Cobalah kau ingat-ingat, apakah engkau lupa akan istana Pulau Es? Lupakah engkau bahwa engkau bertahun-tahun menggembleng diri di Pulau Es dan membimbing dua orang sumoimu yang bernama Maya dan Hu Xiao Bue? Lupakah engkau kepada mendiang Menteri Kam Leong, kepada Mutiara Hitam, kepada Panglima Hu Teksan? Mendengar disebutnya istana Pulau Es dan nama-nama itu Kam Han Qi kelihatan terkejut dan bingung. Istana Pulau Es. Serasa sering aku mendengarnya, tidak asing bagiku, dan nama-nama itu. Seperti pernah ku kenalnya. Ah, tidak mungkin, aku tidak ingat lagi. Nah, itu tandanya engkau telah kehilangan ingatanmu, Su Heng. Mana ada orang lupa akan orang tuanya? Lupa akan gurunya. Kam Han Qi menjatuhkan diri duduk di atas batu di hutan itu. Alisnya berkerut, mukanya pucat dan tubuhnya berpeluh karena ia memeras ingatannya. Namun sia-sia belaka, dia tidak ingat apa-apa lagi. Orang tuaku? Guruku? Pulau Es? Nona, aku benar-benar menjadi bingung. Seperti pernah ku kenal baik, dan tak mungkin aku lupa akan orang tua dan guruku, akan tetapi sungguh mati, aku tidak ingat lagi. Dan aku adalah seorang di antara kedua sumoimu, aku bernama Hu Xiao Bue. Ah, Su Heng. Bertahun-tahun kita tinggal bertiga di Pulau Es, engkau menjadi guruku, juga sahabatku, benar-benar engkau tidak ingat kepadaku lagi. Xiao Bue tak dapat menahan lagi kesedihan hatinya dan ia menangis terseduh-seduh. Han Qi menjadi makin bingung. Nona. Jangan menangis, engkau membikin aku makin bingung. Biarlah aku tanyakan semua itu kepada Bu Loheng. Dia tentu tahu. Jangan. Dia itu adalah musuh kita, dialah yang membuat kau kehilangan ingatan, Su Heng. Kalau engkau kembali kepadanya, setelah melihat bahwa aku tahu rahasianya, tentu mereka itu akan mencelakaimu. Haha, jangan menyangka yang bukan-bukan, Nona. Dia adalah kakak angkatku, satu-satunya orang yang amat baik kepadaku. Dia telah menolongku, merawatku, memberiku kedudukan tinggi dan kepercayaan. Kam Su Heng, kau kasihanilah aku. Kau turutlah bersamaku untuk diobati oleh supekku. Supek Choa Leng Bu adalah seorang ahli pengobatan yang lihai, dia tentu akan memulihkan ingatanmu dan engkau akan dapat mengingat segala hal yang telah lalu, yang telah kau lakukan. Marilah, Su Heng, dia menanti di hutan pohon pek, marilah,
Xiao Bue memegang tangan Han Qi dan ditarik-tariknya. Akan tetapi Han Qi mempertahankan diri dan akhirnya berkata, "Bukan aku tidak percaya kepadamu, Nona. Akan tetapi, amat tidak enak kalau aku meninggalkan Bulohang begitu saja. Pula, aku akan menanyakan riwayatku yang telah kulupakan itu kepadanya. Kalau dia tidak dapat menjawab, baru aku akan datang mencarimu dan menerima pengobatan supekmu." Tiba-tiba Xiao Bue melepaskan tangan Han Qi. "Kalau engkau berkeras, baiklah, aku akan pergi pula ke sana menemui Bu Koksu." "Heh, susah payah kau kularikan, sekarang hendak kembali? Apa kau mencari mati? Biarlah. Aku akan mengamuk dan membunuh Koksu, kalau aku gagal, biar aku mati. Lebih baik mati daripada hidup melihat engkau menjadi boneka hidup, lupa akan segala hal yang lalu. Sekarang kau pilih saja mau ikut bersamaku untuk pengobatan atau aku akan mengamuk dan mengadu nyawa di gedung Bu Koksu." "Wah, kau mengancam." "Benar, soalnya hanya mati atau hidup bagiku." TSK 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 TSK, kau benar-benar seorang gadis luar biasa sekali. Mengapa kau begini nekat hanya untuk diriku seorang? Pandang mata Xiao Bue menjadi lembut, kekerasannya luntur dan dengan air mata berlinang dia memegang tangan Han Qi, berkata lirih. "Karena aku mencintaimu, tak tahukah kau? Keadaanmu yang lupa ingatan memberanikan hatiku untuk mengaku terus terang, Su Heng. Aku cinta padamu dengan seluruh badan dan nyawaku." Han Qi menggeleng-geleng kepala, bingung. "Engkau seorang darah jelita yang gagah perkasa, mencinta seorang seperti aku? Bahkan menurut pendapatmu, aku seorang yang hilang ingatan, berarti orang yang otaknya miring, tidak waras lagi. Apapun yang terjadi denganmu, aku tetap mencintamu, Su Heng. Apa yang dapat kulakukan sekarang? Menghadapi engkau lebih sukar daripada menghadapi ribuan orang lawan bersenjata, Nona. Baiklah, mari kita coba apakah benar aku kehilangan ingatan dan dapat disembuhkan oleh supekmu. Akan tetapi, ingatlah engkau, jangan main-main denganku. Kalau engkau menipuku, aku akan." Xiao Bue mendekatkan tubuhnya, mukanya ditengadahkan, penuh tantangan, matanya bersinar-sinar. "Engkau akan apakan aku, Su Heng? Membunuhku?" Han Qi gelagapan. Biarpun dia tidak ingat siapa adanya gadis ini, namun ada sesuatu yang amat menarik dari diri gadis ini yang membuat dia diam-diam mengherankan hatinya sendiri. Apakah dia telah menjadi benar-benar gila dan jatuh cinta kepada gadis yang nekat ini? "Tidak. Aku hanya akan membencimu." Akhirnya dia menjawab juga. Xiao Bue menggandeng lengan Su Hengnya dan merapatkan tubuhnya dengan sikap manja. "Itu tandanya bahwa engkau cinta kepadaku, Su Heng. Marilah, dan kalau aku menipumu, tidak usah engkau membenciku, aku sendiri akan membenciku bahkan kalau supek gagal. Aku akan membenciku sampai aku mati dikeroyok orang-orangnya Bu Koksu yang pasti akan ku amuk sampai titik darahku terakhir." Han Qi bergidik. Tekad gadis ini luar biasa sekali dan tentu ada apa-apanya di balik sikapnya itu. Andai kata benar peringatan Bu Koksu bahwa gadis ini hendak menipunya, andai kata dia dibawa ke dalam perangkap, dia tidak takut dan percaya bahwa dia akan mampu mempertahankan dirinya. Hanya ia menjadi takut sendiri kalau gadis ini benar seorang penipu, karena kalau ternyata demikian, dia akan merasa amat berduka dan kecewa dan kehilangan. Seorang kakek yang bertelanjang kaki menyambut mereka di dalam hutan pek. Melihat gadis itu berhasil membawa Han Qi yang kelihatannya curiga dan ragu-ragu, Coa Leng Bu girang bukan main. "Ah, sungguh girang hatiku melihat engkau berhasil mengajaknya ke sini, Li Hiap. Kam Tai Hiap, selamat datang." Biarpun ingatannya lenyap, Han Qi masih belum kehilangan kesopanannya. Kalau di tempat Bu Koksu dia bersikap tidak acuh adalah karena dia tidak suka melihat sikap anak buah Bu Koksu, maka dia bersikap acuh tak acuh dan hanya karena sayang dan berhutang budi kepada Bu Koksu saja yang mengikat dia di samping pembesar itu. Kini melihat wajah kakek yang tenang dan penuh pengertian, sikap yang sederhana dengan pakaian sekedarnya, dia cepat menjura dengan hormat dan berkata, "Tidak tahu, siapakah Lo Cian Wei yang telah mengenal namaku?" "Hahaha, Kam Tai Hiap terlalu menghormat seorang bodoh seperti aku dengan menyebut Lo Cian Wei. Aku bernama Coa Leng Bu dan karena sumoimu, Huli Hiap ini diangkat anak oleh suteku, maka aku menjadi supeknya, supek dalam sebutan saja yang membuat aku malu,
karena dalam hal kepandaian, aku boleh berguru kepadanya. Kam Tai Hiap, aku mengenalmu karena keterangan sumoimu dan kulihat bahwa engkau terkena racun yang membuat ingatanmu hilang. Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan, maka kalau engkau percaya, biarlah aku berusaha mengobatimu, Kam Tai Hiap. Han Qi mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak mengerti mengapa aku menjadi lupa sama sekali akan hal-hal yang lalu, akan tetapi aku sungguh tidak mengenal nona ini yang menganggap aku sebagai suhengnya. Yang ku kenal hanyalah kakak angkatku, Bu Loheng, dengan wajah penuh ketenangan Choa Leng Bu berkata. Aku mengerti Tai Hiap. Kau anggap sajalah bahwa engkau belum mengenal aku dan Huli Hiap, dan bahwa engkau memang adik angkat Koksu. Akan tetapi kuharap engkau percaya kepada kami bahwa kami berniat baik. Karena aku melihat engkau menderita lupa ingatan karena racun perampas ingatan, maka anggap saja bahwa engkau berada di antara teman-teman yang hendak berusaha mengobatimu. Heran sekali, aku merasa sehat, akan tetapi kalian menganggap aku sakit. Akan tetapi rasanya tidak mungkin kalau engkau, terutama nona ini hendak menipuku. Baiklah aku akan menurut dan suka kau obati, harap lekas memberi obatnya dan hendak kulihat apakah aku akan dapat mengingat riwayatku yang telah kulupakan sama sekali. Choa Leng Bu menggeleng-geleng kepalanya. Kam Tai Hiap, racun itu memasuki kepalamu melalui makanan atau minuman, sedikit demi sedikit dan untuk mengobatinya pun harus sedikit demi sedikit dan memakan waktu lama. Engkau pun tentu pernah mendengar bahwa penyakit datang menunggang kuda akan tetapi pergi menunggang kura-kura, kalau datang cepat sekali akan tetapi perginya memakan waktu lama. Berapa lama engkau akan dapat menyembuhkan aku, Lo Cianpui? Pertama-tama, kuharap Tai Hiap jangan menyebutku Lo Cianpui. Namaku Choa Leng Bu, cukup kalau kau sebut Lopek saja. Untuk menentukan berapa lama aku akan dapat menyembuhkanmu, bukanlah hal mudah dan aku tidak berani bilang sebelum memeriksamu. Bolehkah aku memeriksamu, Tai Hiap? Silakan. Han Qi menjawab dan biarpun suaranya masih meragu, namun di dalam hatinya ia mulai khawatir dan percaya bahwa memang dia sedang sakit. Buktinya adalah bahwa, seperti yang dikatakan gadis jelita itu, dia lupa sama sekali akan riwayat hidupnya, lupa akan ayah bundanya dan lupa akan gurunya. Hal ini memang tidak mungkin terjadi kalau dia tidak menderita sakit kehilangan ingatan. Choa Leng Bu mempersilakan Han Qi rebah telentang di atas rumput, kemudian ia mulai memeriksa denyut nadi, mendengarkan detak jantung, memeriksa mata dengan membuka kelopaknya. Tai Hiap, kalau boleh, aku hendak mengambil sedikit darahmu untuk diperiksa. Silakan. Han Qi menjawab. Dengan sebatang jarum emas, kakek itu menusuk ujung jari tangan kiri Han Qi, sehingga ada beberapa tetes darah keluar dari luka kecil itu. Darah itu ditampungnya di atas sehelai daun yang berwarna putih, kemudian dibawanya ke tempat panas sehingga dia dapat memeriksa dengan jelas di bawah sinar matahari. Darah itu diperiksa, diamat-amati, dicium, bahkan dijilat dengan lidahnya. Semua perbuatannya itu diikuti penuh perhatian oleh Han Qi yang sudah membereskan pakaian dan duduk kembali di atas rumput, sedangkan Xiao Bue tak pernah melepaskan pandang matanya dari suhengnya dengan hati penuh keharuan. Menyaksikan sikap pemuda ini yang berubah sama sekali seolah-olah dia menghadapi seorang asing, akan tetapi wajah, bentuk badan dan setiap gerak-gerik pemuda itu dari matanya mengerutkan alis, sinar matanya yang tajam itu, mulut yang membayangkan kedukaan, dia tidak meragukan lagi bahwa pemuda ini adalah suhengnya. Di antara sejuta orang pemuda, tak mungkin ada satu yang menyamai suhengnya itu. Bagaimana, Choa Lopek? Han Qi bertanya setelah kakek itu kembali menghampiri mereka. Tidak berat, bukan? Xiao Bue juga bertanya. Choa Leng Bu menghela napas panjang. Racun itu mengandung hawa panas luar biasa. Hawanya sudah naik ke atas sehingga menutup semua ingatan Tai Hiap. Sayang bahwa satu-satunya akar obat yang mengandung hawa dingin tidak bisa kudapatkan di daerah ini. Aku hanya dapat memberi obat untuk melenyapkan racun sedikit demi sedikit dari darah Tai Hiap, akan tetapi hawa panas yang menutup ingatan. Aku harus mencari akar itu, dan adanya hanya di daerah kutub utara. Xiao Bue terkejut sekali sedangkan Han Qi hanya mendengarkan dengan tenang, karena dia masih belum percaya sepenuhnya. Supek, kalau hawa itu timbul karena hawa panas tidakkah dapat dilawan dengan tenaga imkang? Aku bisa menyalurkan tenaga imkang ke dalam kepala Suheng untuk melawannya. Bahkan Suheng sendiri memiliki imkang yang jauh lebih kuat dari aku, tidakkah imkang itu dapat mengusir hawa panas itu? Choa Leng Bu menggeleng kepala.
Kalau yang terserang hawa itu di dalam tubuh, memang mungkin dapat diusir dengan imkan yang amat kuat, akan tetapi tidak boleh digunakan ke dalam kepala karena berbahaya sekali. Kepala merupakan tempat yang amat penting dan sekali ada bagian yang terguncang, bahayanya akan lebih dahsyat lagi, mungkin dapat merenggut nyawa. Tidak, Li Hiap, usaha itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Habis, bagaimana? Xiao Bue bertanya, bingung. Mencari akar itu ke kutub utara tentu akan memakan waktu berbulan-bulan. Choa Supek, dahulu Su Heng pernah bercerita tentang mendiang ayahnya, Kambusin. Ayahnya dahulu pernah juga terkena racun dan menurut Su Heng, ayahnya ditolong oleh Bukek Xiansu, yaitu suhu kami, dengan jalan bertapa di bawah air terjun. Dapatkah Su Heng diobati secara itu? Kambusin. Ayahku. Nona, apa yang kau katakan itu? Aku tidak ingat bahwa ayahku bernama Kambusin. Han Qi berkata bingung. Akan tetapi wajah Choa Lengbu berseri dan alisnya berkerut tanda bahwa dia berpikir keras. Akhirnya ia bertepuk tangan. Boleh. Memang pengobatan secara itu mungkin sekali. Air terjun yang merupakan air hidup, di waktu pagi-pagi sekali mengandung hawa dingin sejuk yang mujizat dan sungguh pun kemustajabannya tidak sekuat akar pendingin, namun mengandung hawa yang akan dapat mengusir hawa beracun itu sedikit demi sedikit. Tai Hiap, kuharap Tai Hiap suka untuk menjalani pengobatan dengan bersamadi di bawah air terjun setiap pagi sampai hawa panas terusir dari kepala. Kebetulan sekali, di kaki bukit sebelah utara hutan ini terdapat air terjun, biarpun tidak besar sekali namun cukup untuk kebutuhan ini, karena yang dipentingkan adalah airnya yang mengalir hidup, masih bersih keluar dari sumber, suasana yang hening dan hawa yang sejuk. Han Qi menghela napas panjang. Aku tentu akan menerima teguran hebat dari Buloheng. Akan tetapi biarlah, aku pun ingin sekali dapat mengingat segala riwayatku. Asal saja kalian tidak mempermainkan aku. Tai Hiap, aku Choa Lengbu selama hidupku tidak suka mempermainkan orang. Jangankan engkau sebagai Su Heng dari Huli Hiap, bahkan andai kata engkau seorang lain, mana aku berani mempermainkanmu? Karena pengobatan ini memakan waktu yang amat lama dan tidak boleh terganggu, maka sebaiknya kita sekarang membangun sebuah pondok kecil untuk tempat tinggal sementara. Su Heng, mari kau bantu kami. Xiao Bue dengan wajah berseri dan kini penuh harapan dan kegirangan, menarik tangan Han Qi. Nona, harap kau hentikan sebutan Su Heng yang membuat aku merasa tidak enak saja. Engkau memang Su Hengku. Habis disuruh menyebut apa? Xiao Bue bertanya, tersenyum menggoda. Biarpun Xiao Bue tidak pernah mengatakan rahasia hatinya, namun sebagai seorang pria yang sudah berusia tua dan banyak pengalaman, Choa Lengbu dapat mengerti bahwa di antara Su Heng dan Sumo itu terdapat hubungan yang lebih mendalam daripada hubungan kakak beradik seperguruan belaka. Atau setidaknya, dia maklum bahwa Xiao Bue mencinta Su Hengnya itu, cinta seorang wanita terhadap seorang pria. Maka dia mengejapkan matanya kepada Xiao Bue dan berkata, Huli Hiap, Tai Hiap bicara benar. Sebelum dia sadar dan pulih kembali ingatannya, tidak baik membuat dia bingung. Sepatutnya lah kalau Li Hiap menyebut Kakanda kepada Tai Hiap. Kakek itu lalu membalikkan tubuh agar tidak melihat sepasang pipi yang halus itu menjadi kemerahan, dan dia pura-pura mengumpulkan kayu besar untuk mulai membuat pondok. Kata-kata Supek benar, biarlah aku menyebutmu Koko, Kam Koko. Engkau baik sekali, Nona. Sungguh aku girang dapat mempunyai seorang sahabat sepertimu. Aku sudah mengalah, tidak menyebutmu Su Heng melainkan Koko. Akan tetapi kenapa kau masih memakai sebutan Nona segala macam? Kalau aku menyebut kakak bukankah sepatutnya engkau menyebut adik? Engkau lebih tua daripada aku. Banyak lebih tua, kata Han Qi yang kini timbul pula kegembiraannya menghadapi gadis yang lincah dan halus budi ini. Sepatutnya engkau menjadi keponakanku. Memangnya engkau sudah kakek? Kam Koko, tidak maukah engkau menyebut aku Xiao Moi? Han Qi tersenyum, senyum pertama semenjak pikirannya bingung. Baiklah Moi Moi. Betapa untungku mendapatkan seorang adik yang begini manis. Bukan hanya adik, melainkan juga juru rawat. Engkau sedang sakit, ingat. Dan engkau harus menurut segala petunjuk Choa Supek dan memenuhi semua permintaanku, jangan banyak rewel. Engkau gadis yang manis, dan nakal. Tiba-tiba Han Qi mengerutkan alisnya. Akan tetapi,
Jangan kau main-main Humoy. Di kota tadi, sebelum berjumpa dengan Choa Lopek, kau. Aku kenapa? Xiao Bue berdiri di depan Han Qi, bertolak pinggang, sikapnya manja dan manis, matanya bersinar karena hatinya girang bukan main bahwa dia dan supeknya telah berhasil membujuk Han Qi untuk berobat. Kau bicara tentang cinta. Hal seperti itu sama sekali tidak boleh dibuat bicara main-main. Siapa yang main-main? Memang aku mencintamu, semenjak dahulu mencintamu, sejak aku kecil. Sampai sekarang aku telah dewasa, sampai kelak kalau aku sudah menjadi nenek-nenek. Nah, aku cinta padamu, habis mengapa? Han Qi merasa kepalanya puyeng. Dia jatuh terduduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Gadis ini tidak main-main, biarpun sikapnya seperti orang main-main, namun pernyataan cintanya itu bukan main-main, melainkan setulusnya. Hal ini dapat ia lihat dari sinar mata gadis itu ketika memandangnya. Dan jantungnya juga berdebar tidak karuan, tanda bahagia bahwa gadis itu mencintanya. Hal ini hanya membuktikan bahwa hatinya pun tertarik secara luar biasa kepada gadis ini. Apa artinya semua ini? Bahwa dia mencinta gadis yang baru saja dikenalnya ini? Tidak mungkin. Banyak dia bertemu putri-putri cantik di istana, bahkan beberapa kali Bu Koksu membujuknya menerima hadiah berupa gadis-gadis cantik, namun selalu ditolaknya karena dia tidak tertarik sama sekali. Akan tetapi mengapa gadis ini amat menarik hatinya? Su Heng. Kam Koko, kau kenapa? Apakah kepalamu terasa sakit? Xiao Bue sudah berlutut dekat Su Hengnya dan memegang lengan pemuda itu, meraba-raba pelipisnya. Han Qi menggeleng kepala dan bangkit berdiri. Alisnya berkerut. Biarpun dia percaya bahwa gadis ini menyatakan cinta dari dasar hatinya, akan tetapi sebagai seorang kenalan baru, betapapun jatuh cinta, sikap gadis ini terlalu karib, terlalu mesra dan dekat seolah-olah mereka sudah menjadi sepasang kekasih selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa, Moi, hanya, aku ngeri melihat betapa cinta bagimu sedemikian ringan dan mudahnya. Mungkin karena engkau masih muda, Humoy, engkau tidak tahu betapa hidup ini penuh dengan duka sengsara, penuh dengan perasaan, penuh kekhawatiran dan kegelisahan, penuh kekecewaan. Berdebar jantung Xiao Bue. Apakah Su Hengnya sudah mulai ingat? Hati-hati dia memancing. Su Heng. Maksudku Koko, mengapa engkau begitu muram seolah-olah awan hitam selalu mengambang di atas kepalamu dan menyelubungi sinar kegembiraan hidupmu? Apakah engkau berduka? Kalau benar berduka, mengapa? Apa yang kau dukakan? Han Qi menggeleng kepala. Aku tidak menyusahkan apa-apa. Apakah engkau khawatir? Sedikit, yaitu kalau ternyata bahwa engkau dan Choa Lopek tidak dapat menyembuhkan aku atau ternyata menipuku. Dan apakah engkau pernah mengalami kecewa? Kembali Han Qi menggeleng. Sepanjang yang teringat olehku, tidak. Hati Xiao Bue lah yang kecewa karena jawaban-jawaban itu membuktikan bahwa Han Qi belum teringat apa-apa. Hahaha, memang semua itu hanyalah permainan pikiran manusia belaka, Huli Hiap. Mengapa manusia harus membiarkan dirinya terseret oleh pikiran yang melayang-layang mengacaukan hidup kita sendiri? Choa Lengbu datang menyeret 2 buah batang pohon besar. Dia melepaskan 2 buah batang pohon itu dan menghapus peluhnya, lalu duduk di dekat mereka. Kenapa kau sebut permainan pikiran, Lopek? Han Qi bertanya. Benar, Supek. Memang hidup penuh dengan suka duka, dengan puas kecewa, dengan cinta dan benci, dengan kekhawatiran. Mengapa kau katakan sebagai permainan pikiran yang menyeret kita ke dalam kekacauan hidup? Xiao Bue yang membantah. Setelah menarik napas panjang untuk mengatur napasnya yang agak memburu, kakek itu berkata sungguh-sungguh. Pokok pangkalnya segala perasaan adalah dari keinginan mendapat yang timbul dari sifat sayang diri. Betapapun juga, segala macam perasaan itu tidak timbul kalau tidak dibakar oleh api pikiran yang menguasai kita sepenuhnya, melayang-layang dari masa lalu ke masa depan, sehingga setiap gerak perbuatan kita dicetak oleh pikiran kita. Pikiran membangkitkan penilaian, perbandingan, dan dengan sendirinya mempertebal rasa sayang diri dan iba diri. Bagaimana timbulnya duka? Dari permainan pikiran yang mengenang atau mengingat-ingat masa lalu. Dari mana timbulnya kecewa, penasaran, kemarahan dan kebencian? Juga dari permainan pikiran yang menyeret kita mengenang masa lalu. Buktinya Kam Tai Hiap ini.
Setelah dia lupa sama sekali akan masa lalu, maka tidaklah ada persoalan baginya yang timbul dari masa lalu, tidak ada kebencian, tidak ada penasaran, tidak ada kedukaan karena tidak ada lagi yang harus dibuat penasaran, dibenci atau dibuat duka. Yang ada hanya tinggal masa depan baginya. Dan dari mana datangnya kekhawatiran dan ketakutan? Bukan lain dari permainan pikiran yang menyeret kita membayangkan masa depan. Membayangkan hal yang belum terjadilah maka menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Bukankah demikian, Taihyap dan Lihyap? Dua orang itu mendengarkan penuh perhatian dan seperti dikomando saja, mereka mengangguk-angguk. Betapa mereka dapat membantah setelah kesadaran mereka membuat mereka melihat kenyataan dalam ucapan kakek itu? Biarpun Han Qi adalah seorang yang belum tua, namun dia memiliki pengetahuan luas tentang filsafat dan kebatinan. Memang, pada saat itu dia telah melupakan semua pelajaran, bahkan ilmu silatnya pun hanya dia kuasai karena sudah mendarah daging saja, namun semua teorinya sudah dia lupakan sama sekali. Akan tetapi, pada dasarnya dia memang seorang yang memiliki perasaan peka terhadap kebatinan. Biarpun dia telah melupakan hal-hal yang lalu, namun ucapan kakek itu membuat dia mengangguk-angguk dan diam-diam dia dapat melihat kebenarannya. Marah timbul karena mengingat perbuatan seseorang, perbuatan yang sudah dilakukan, yang sudah lalu. Kalau hal itu tidak diingat, tak mungkin akan timbul kemarahan. Demikian pula duka, dan benci, dan kecewa. Adapun takut dan khawatir, hanya dirasa oleh orang yang belum tertimpa oleh apa yang ditakutkan atau dikhawatirkannya itu. Orang takut sakit karena dia belum sakit. Khawatir gagal, karena kegagalan belum menimpanya. Jadi semua itu hanyalah permainan pikiran saja, yang tiada gunanya, bahkan menimbulkan persoalan dan pertentangan yang timbul keluar terhadap orang lain. Xiao Bue juga mengangguk-angguk, karena dia merasa betapa benar omongan itu, akan tetapi dia masih belum puas dan mendesak. Habis, mana mungkin kita menghadapi sesuatu tanpa pemikiran akan sebab akibat tanpa kenangan masa lalu dan bayangan masa depan, Supek? Persoalan timbul dari luar tanpa kita minta. Contohnya, aku menghadapi keadaan Kam Su Heng, bukankah ini merupakan persoalan yang datang tanpa ku minta? Bagaimana hati tidak menjadi khawatir menghadapi keadaan Su Heng ini? Kakek itu tersenyum maklum. Aku tidak menyalahkan kalau engkau gelisah, Lihyap, hanya aku minta pengertian dan kesadaranmu untuk dapat menemukan dirimu sendiri. Segala macam persoalan bersumber dalam diri sendiri, bukan dari luar. Kam Taihyap sakit, ini merupakan tantangan dan setiap orang hidup selalu akan menghadapi kenyataan yang harus ditanggungnya pada saat kenyataan tiba. Tidak ada persoalan khawatir dan gelisah selama kita dapat membuka mata menghadapi kenyataan tentang sakitnya Su Hengmu dan selama engkau tidak membayangkan hal-hal yang belum datang. Su Hengmu sakit, kita dihadapkan kenyataan ini dan apa yang tepat kita lakukan? Berusaha menyembuhkannya. Tidak ada persoalan lain yang mengkhawatirkan, bukan? Supek. Betapa mungkin bersikap seperti itu? Bagaimana kalau kita gagal menyembuhkan Su Heng? Bagaimana kalau Su Heng tidak mendapatkan kembali ingatannya? Bagaimana kalau... Nah, itulah, Lihyap. Bagaimana kalau... Bukankah itu hanya permainan pikiran yang membayangkan hal-hal yang tidak ada dan belum terjadi? Apa gunanya membayangkan hal-hal yang belum ada? Kita harus belajar mengenal diri sendiri, mengenal pikiran-pikiran kita, mengenal perasaan-perasaan kita, mengenal keinginan-keinginan kita, dan sadar bahwa di dalam diri kitalah sesungguhnya terletak segala sumber, segala sebab akibat, dan segala bahan kesengsaraan. Kita wajib belajar menghadapi kenyataan seperti apa adanya, tanpa penilaian, tanpa perbandingan, tanpa ingatan waktu lampau atau yang akan datang, dan dengan itu, dalam keadaan bebas dan kosong, kita akan selalu dalam keadaan sadar, waspada dan tenang, seperti air telaga yang dalam dan diam, bening sejuk tidak terganggu karena tidak merasa terganggu, penuh pengertian, kesadaran, dan cinta kasih. Aduh, Coalopek. Betapa dalam pengertian itu? Kam Han Qi membelalakan matanya, seolah-olah terbuka mata hatinya mendengar semua ucapan kakek itu. Kiranya Lopek adalah seorang yang arif bijaksana. Kakek itu tersenyum. Aku hanyalah seorang sederhana yang suka akan kewajaran, dan aku sama dengan engkau, sama dengan Lihyap dan dengan orang-orang lain. Kita sama-sama belajar, karena hidup berarti belajar, dan terutama sekali, di samping pelajaran lahir yang kita butuhkan untuk hidup, jangan lupa mempelajari diri sendiri,
mengenal dan menemukan kembali diri pribadi yang selama ini menyeleweng jauh terbawa hanyut oleh sayang diri dari iba diri, menjadi manusia-manusia munafik, menjadi pelawak-pelawak yang bermain di panggung sandiwara, tidak sewajarnya sehingga dalam setiap gerak-gerik kita, setiap pikiran kita, semua adalah palsu belaka. Kita sudah terlalu lama hidup dalam alam kepalsuan yang dibentuk oleh manusia sendiri. Sudah terlalu lama kita hidup terbakar oleh bunga-bunga yang mekar dari pohon sayang diri berupa pertentangan, persoalan, dendam, dengki, iri, benci, khawatir, takut, duka dan sebagainya. Kenalilah diri kita sendiri, hadapilah kenyataan apa adanya, dan kita akan terbebas dari apapun juga. Ah, Coalopek, mendengarkan kata-katamu jauh lebih berharga daripada mengharapkan kesembuhan dari pengobatanmu. Kesembuhanku, kalau benar aku sakit, tidak banyak artinya lagi. Lopek yang bijaksana, berilah petunjuk kepadaku untuk dapat membebaskan diri seperti yang Lopek katakan tadi. Hanki berseru, penuh kagum. Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, orang muda. Itulah yang menjadi penyakit dan penghalang umum. Membuang keinginan dengan menghidupkan keinginan baru. Mana mungkin? Mari kita belajar meneliti diri sendiri, mengenal diri sendiri dan segala gerak-gerik pikiran dan perasaan, mengenal sifat-sifat sendiri, dan belajar menghadapi kenyataan tanpa wawasan tanpa ingatan, akan tetapi kalau ada terselip keinginan dalam hatimu bahwa engkau mempelajari itu untuk memperoleh kebebasan, maka engkau akan gagal, Tai Hiap. Segala perbuatan yang didasari keinginan, didasari pamrih, perbuatan itu adalah palsu belaka. Karena ingatlah bahwa yang dimaksudkan bebas di sini, bukan hanya bebas dari segala yang secara lahiriah dirugikan, akan tetapi juga bebas dari segala yang menguntungkan. Bebas dari segalanya, juga bebas dari segala macam keinginan, betapapun dianggap suci keinginan itu oleh umum. Kebebasan ini lebih tinggi dari kesadaran, lebih tinggi dari apapun juga karena kebebasan ini berarti cinta kasih. Ah, orang seperti aku ini, mana mungkin dapat memberi penjelasan sebaiknya. Marilah kita sama-sama mempelajari diri sendiri seperti apa adanya, dan mudah-mudahan saja batin kita akan terbuka. Sudah terlalu banyak aku bicara, yang terpenting sekarang adalah membangun pondok. Apa kalian dapat membangun pondok hanya dengan bicara saja? Hahaha. Hanki dan Xiaobue tertawa juga. Mereka lalu melompat bangun dan 3 orang itu lalu membangun sebuah pondok sederhana. Berkat kepandaian mereka, dengan mudah mereka menumbangkan pohon-pohon, mengumpulkan balok-balok dan membuat sebuah pondok yang sederhana namun cukup kokoh untuk melindungi mereka dari angin, hujan, panas dan hawa dingin. Mulai hari ini, Hanki diobati oleh Coalengbu dan dirawat dengan sabar oleh Xiaobue. Setiap pagi, tak lama setelah lewat tengah malam, dia dibangunkan oleh Xiaobue dan setengah dipaksa pergi ke air terjun. Dan gadis itu menanti agak jauh ketika Hanki menanggalkan pakaian dan dengan bertelanjang bulat duduk bersila di bawah air terjun, membiarkan air jatuh menimpa ubun-ubun kepalanya seperti yang dianjurkan oleh Coalengbu. Kalau bukan seorang yang sudah memiliki sinkang amat kuat seperti Hanki, tentu tidak akan kuat lama-lama di pagi buta ditimpa air terjun yang amat dinginnya seperti itu. Namun, Hanki adalah seorang pemuda sakti, murid Bukek Xiansu, yang sudah bertahun-tahun berlatih sinkang di Pulau Es, dalam keadaan yang jauh lebih dingin daripada bersamadi di bawah air terjun itu, bahkan telah memiliki tenaga inti es yang disebut Swat Im Sinkang. Kalau matahari mulai menyinarkan cahayanya di ufuk timur, barulah Hanki menghentikan samadinya, mengenakan pakaian lagi, menghampiri Xiaobue yang duduk menunggu agak jauh, lalu bersama-sama kembali ke pondok di mana Coalengbu telah menyediakan masakan obat yang pahit rasanya. Di samping pengobatan air terjun dan obat, Xiaobue membantu pemulihan ingatan Hanki dengan mengajaknya bercakap-cakap tentang masa lalu. Dan terjadilah suatu keanehan. Hubungan di antara mereka makin akrab dan Xiaobue merasa seolah-olah jatuh cinta untuk kedua kalinya. Timbullah keinginan hati yang luar biasa, yaitu dia ingin agar Hanki tidak berubah lagi. Kini cintanya terhadap pemuda itu makin mendalam, karena diperhalus oleh rasa iba melihat kekasihnya menderita kehilangan ingatan. Selain itu, juga Hanki yang sekarang ini sama sekali tidak ingat kepada Maya, bahkan mengenal pun tidak. Berarti dia tidak mempunyai saingan. Apalagi ketika dia melihat tanda-tanda bahwa pemuda itu pun mencintanya, tampak dari gerak-geriknya, sikapnya yang ramah, pandang matanya yang penuh kemesraan. Hanki yang sekarang ini mencintanya, sedangkan Hanki yang lama,
Hanki di Pulau Es dahulu itu masih belum dapat dia pastikan siapa yang dicintanya, dia ataukah Maya. Setelah minum obat yang disediakan oleh Choa Leng Bu, Hanki dan Xiao Bue duduk di atas bangku balok melintang di depan pondok. Seperti biasa, Xiao Bue mengajak suhengnya duduk di situ sambil berjemur diri di bawah sinar matahari pagi dan mengajaknya bercakap-cakap. Sudah seminggu lebih Hanki berobat namun masih belum ada tanda-tanda bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya. Choa Leng Bu sibuk mencuci daun dan akar obat yang dicarinya kemarin, dikumpulkan di atas tampah untuk dijemur. Diam-diam dia merasa girang bahwa biarpun pemuda itu belum tampak pulih kembali ingatannya, namun sinar matanya sudah mulai ada perubahan, dan dia tahu bahwa pengobatannya sudah mulai ada hasilnya. Hanki menggeleng kepala. Kasihan sekali Choa Lopek yang membuang tenaga sia-sia, Humoy. Lebih baik aku pergi saja menemui Bu Loheng dan bertanya kepadanya. Mungkin kalau mendengarkan penjelasannya, aku akan dapat mengingat semua. Ah, jangan Koko. Biarlah aku mencoba mengingatkanmu. Coba kau lihat ini, masih kenalkah engkau akan gerakan-gerakan ini? Xiao Bue lalu bersilat dengan ilmu silat Hong In Bun Hoat, sebuah di antara ilmu-ilmu yang ia pelajari di Pulau Es dari suhengnya. Tentu saja. Ai, gerakanmu indah sekali, Moi Moi. Hanki berseru girang. Jadi kau mengenalnya? Tentu saja. Setiap gerakanmu ku kenal. Apa nama ilmu silat itu? Ini aku tidak ingat lagi. Akan tetapi aku dapat memainkan semua jurus itu. Dan kau lihat ini, Koko. Xiao Bue mendorongkan tangan kanannya kepada ujung bangku, terdengar suara keras dan ujung balok yang dijadikan bangku itu pecah dan hangus seperti terbakar. Aku tahu. Pukulan sinkang yang mengandung hawa panas itu aku pun dapat mempergunakannya, seru Hanki. Dan ini. Kembali Xiao Bue memukul dengan tangan kirinya ke arah ujung balok yang lain. Ujung itu patah, akan tetapi tidak pecah, hanya terasa hawa amat dinginnya ketika balok itu disentuh. Ini pukulan mengandung hawa dingin, seperti yang kumiliki pula. Hei, Moi Moi, dari mana kau mempelajari semua ini? Sama benar dengan ilmuku. Dan engkau tidak tahu namanya, Koko? Suara Xiao Bue agak gemetar. Tidak, Moi Moi. Aku bisa menggunakannya, akan tetapi tidak tahu nama ilmu pukulan itu. Dan engkaulah yang memberi nama, Koko. Engkau pula yang melatihnya kepadaku, dan kepada Suci. Suci. Xiao Bue menghela napas dan terbayanglah semua peristiwa yang ia alami bersama Suci dan suhengnya di Istana Pulau Es. Ya engkau masih mempunyai seorang suma lainnya yaitu Suci Kumaya. Aku tidak ingat. Koko, tidak ingatkah engkau akan ayah bundamu yang bernama Kambusin? Hanki menggeleng kepala. Dan lupakah engkau bahwa guru kita adalah Bukek Xiansu? Kembali pemuda itu menggeleng kepala. Koko. Suara Xiao Bue makin tergetar karena duka. Apakah engkau lupa bahwa selama bertahun-tahun engkau, Suci Maya, dan aku tinggal di Istana Pulau Es dan hidup bertiga jauh dari dunia ramai? Hanki mengerutkan alisnya, kelihatan makin bingung. Jelas bahwa dia mengerahkan segala kemampuan otaknya untuk mengingat sehingga dahinya berkeringat. Akan tetapi akhirnya ia menggeleng kepala, dan berkata kesal. Aku tidak ingat apa-apa, Moi Moi. Xiao Bue tak bertanya lagi, berdiam sampai lama. Moi Moi. Xiao Bue menoleh. Kasihan engkau. Mengapa kasihan? Dengan susah payah engkau berusaha menyembuhkan aku, akan tetapi agaknya sia-sia belaka. Aku telah mengecewakan hatimu. Humoy, mengapa engkau begini bersusah payah untukku? Xiao Bue menatap wajah orang yang dikasihinya itu, kini tersenyum. Melihat wajah orang yang dicinta itu, lenyaplah kekecewaannya. Apapun yang terjadi, asal dia tidak akan berpisah lagi dari samping kekasihnya ini, tidak ada hal yang akan dapat mengecewakannya. Mengapa, Koko? Sudah kukatakan, karena aku cinta kepadamu. Humoy Moi, kita baru saja saling jumpa, bagaimana dengan mudah saja engkau menjatuhkan hati, mencintaku? Apakah untuk mencinta seseorang, harus melalui perkenalan yang lama, Koko? Tidak. Aku mencintamu semenjak bertahun-tahun yang lalu, akan tetapi andai kata aku belum pernah mengenalmu, begitu aku melihatmu, aku pun akan jatuh cinta. Tidak mungkin.
Bagaimana tidak mungkin? Cinta timbul dari daya tarik seseorang, bukan hanya dari wajah dan bentuk tubuh. Daya tarik keluar dari segala gerak-geriknya, bicaranya, pandang matanya, senyumnya, pendeknya di antara dua orang yang saling mencinta ada daya tarik yang saling menguasai dan saling menarik, sesuai dengan selera hati masing-masing. Baru bertemu sudah jatuh cinta. Betapa janggalnya. Koko, apakah kau tidak cinta kepadaku? Bukan main, pikir Hanki. Gadis ini berani luar biasa. Tidak saja serta-merta menyatakan cinta begitu jumpa, juga berani bertanya apakah dia mencintanya. Hal ini. Aku tidak tahu, Moi. Aku suka kepadamu dan aku kasihan kepadamu, aku senang sekali berkenalan denganmu. Jawablah sejujurnya, Koko. Engkau cinta kepadaku atau tidak? Mengapa tergesa-gesa? Aku suka kepadamu, akan tetapi untuk menyatakan cinta, masih terlalu pagi bagiku. Aku tidak mau sembrono, tidak mau berlaku lancang sebelum ada ketentuan. Soal cinta bukanlah soal main-main, Moi, sekali mengaku cinta berarti sumpah untuk hidup bersama selamanya. Koko, memang engkau benar. Tak mungkin jatuh cinta dalam pertemuan pertama, cinta macam itu adalah cinta yang masih mentah. Orang baru jatuh cinta kalau sudah mengenal betul baik buruk, cacat celah orang yang dicinta dan tetap mencinta berikut cacat celahnya. Dan aku cinta kepadamu sejak bertahun-tahun, karena kita sudah saling berkumpul lama sekali, hanya engkau yang tidak ingat lagi. Aku bukan mencintamu secara membuta, Koko. Akan tetapi, kalau benar engkau suka kepadaku. Biarlah aku menceritakan riwayatku yang telah kau lupakan. Ceritakanlah, Humoi. Aku ingin sekali mendengar riwayatmu. Xiao Gue ingin mencoba rasa suka pemuda itu terhadap dirinya. Dari Hanki yang dulu, dia tidak dapat memperoleh kepastian karena suhengnya yang dahulu itu tidak pernah mengaku cinta, baik kepada dia maupun kepada Maya. Akan tetapi suhengnya yang sekarang ini berbeda lagi, dan dia ingin melihat sampai di mana rasa suka di hati pemuda itu seperti yang diceritakannya tadi. Mendiang ayahku adalah Huteksan, seorang panglima kerajaan Sung yang setia. Dia adalah murid Menteri Kam Leong, kakak sepupumu yang kau lupakan. Mereka berdua adalah orang-orang yang setia dan berjasa besar untuk kerajaan. Dengan singkat Xiao Gue lalu menceritakan tentang Menteri Kam Leong dan ayahnya. Akan tetapi sungguh menyedihkan, ayah dan Menteri Kam Leong tewas karena pengkhianatan dan fitnah yang dilontarkan oleh seorang panglima Sung yang bernama Sumakiat. Diceritakan sejelasnya betapa ayahnya dan Menteri Kam Leong tewas oleh pengeroyokan para panglima dan pengawal Sung, dan tentang kelicikan dan kecurangan Sumakiat. Berkerut alis Hanki mendengar penuturan itu dan tiba-tiba ia bangkit berdiri mengepal tinjunya. Keparat orang Shisuma itu. Dia harus dihajar. Mendengar bentakan ini, Xiao Gue tersenyum girang dan cepat menarik lengan suhengnya. Duduklah dan tenanglah. Bagaimana kau akan menghajar Panglima Sumakiat kalau dia itu adalah rekan dari Bukoksu sendiri? Sementara itu, Choa Lengbu yang sedang menjemur obat, mendengar juga bentakan Hanki dan dia mengangguk-angguk. Diam-diam dia kagum akan kecerdikan Xiao Gue yang berusaha mengingatkan Hanki. Koko, engkau marah mendengar betapa keluargaku difitnah sehingga aku hidup sebatang kara. Hal itu berarti bahwa engkau juga cinta kepadaku, Koko. Wajah Hanki menjadi merah dan dia menoleh kepada gadis yang duduk di dekatnya, melihat muka yang cantik jelita dari dekat. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.